Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, video kali ini kita akan bahas saham JAR ya. Kita akan analisa apakah ada potensi untuk cuannya ya. Oke, sebelum pembahasan seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual dari emiten yang terkait di video ini. Oke, dan simak ya sampai akhir biar nanti tidak gagal paham ya. Oke, kita akan bahas saham JAR ya. Oke, sebelum ke pembahasan kita coba lihat ya untuk company profilnya dulu, ini bisnisnya di bidang apa. Nah, kalau kita lihat JAR atau John Lynn Agro Raya ini ya, dia di bidang pabrik biodiesel ya. Ini salah satunya, pokoknya ini pengolahan dari minyak kelapa sawit ya, jadi biodiesel. Sebenarnya ini cukup menarik ya. Kenapa? Secara ini kan renewable energy ya, karena terbuat dari green energy, dari sawit ya, walaupun memang ada penentangan ya dari Eropa tentang deforestasi ya. Nah, setelah dari pegang saham pertama ada PTS Agro Sentosa, ini sekitar 84%, dan Sinar Bintang Mulia ini sekitar 0,07. Jadi memang mayoritas pengendali ini 80% ya, sangat besar. Jadi sisanya nanti masyarakat ya, sekitar 16%. Nah, kalau kita lihat di sini pemegang sahamnya cukup naik signifikan ya di bulan Mei, sekitar plus 241 orang. Kalau kita lihat memang dari Desember ini turun. Untuk harga IPO-nya dulu di 300, kalau kita bandingkan sekarang ini sudah di bawah harga IPO-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, dari segi laporan keuangan kita sudah tahu. Nah, untuk seasonality-nya kita lihat ya, karena ini baru IPO jadi belum bisa ya kita menggunakan seasonality. Cuma kalau kita lihat di bulan ini yang paling cukup bagus Desember ya, hampir 100% Desember ya. Nah, untuk di Juni ini sudah 100%, cuma kan baru setahun ini ya. Jadi dia IPO dari September. Nah, ini baru setahun ya, jadi belum bisa untuk bandingin ya. Kita lihat untuk LK nya ya. LK ini per kuartal 1 ya, karena kuartal 2 nya belum ada. Nah, kita lihat dari LK nya ini ada penurunan segi aset ya. Ini dinyatakan dalam bentuk rupiah ya, jadi sudah tidak dikalikan lagi. Nah, ini ada asetnya sekitar 3 triliun kalau kita di tahun 2002 atau kuartal 4 nya tahun lalu. Ini turun ya, turun sekitar 12 miliar ya. Nah, karena saya ini sekarang asetnya sekitar 2,98 ya. Oke, dari segi liabilitas sama ya, ada penurunan juga. Jadi walaupun asetnya turun tipis, liabilitasnya juga turun dari sebelumnya 1,84 turun ke 1,81 triliun ya. Jadi untuk liabilitasnya harusnya naik ya, naik sekitar 20 miliaran ya, kenaikan sekitar 20 miliaran. Nah, sebelumnya ke 1,15, ini naik ke 1,17, jadi ada sekitar 2 miliaran untuk kenaikan dari segi ekuitasnya. Nah, untuk laba ruginya ini memang ada penurunan juga. Kalau kita lihat laba di 2002 ini 1,3 triliun, ini turun ya ke 1,05 triliun. Tapi beban pokok juga turun dari sebelumnya 1,1 turun ke 981 miliar. Nah, untuk laba brutonya turun ya dari sekitar 128 miliar turun ke 70 miliar. Hampir 50 ini ya, penurunan cukup ini ya, 50-an lah atau 40-an%. Nah, kita lihat untuk laba bersihnya ini turun ya dari sebelumnya 79 ya, 79 turun ke 21 miliar. Nah, itu ya dari segi laba bersih. Nah, kita lihat untuk IPS nya sendiri, IPS sendiri juga sama ya, turun dari sebelumnya 5,8 turun ke 2,98. Jadi ada penurunan sekitar 40% ya, kenaikan baik segi laba ataupun IPS nya sendiri. Nah, untuk cash flow operasionalnya ini masih positif guys, walaupun labanya turun, tapi dari cash flow operasional ada penurunan ya, walaupun masih rugi tapi ada penurunan. Nah, kalau kita lihat nih ya, nah sebelumnya 451 miliar, ini sebelumnya di 31 Maret ya,
di tahun 2002 ini ruginya ya, atau operasional min sekitar 415, dan ini di 2002 ini sudah mulai berkurang sekitar min 4,6 miliar ya. Jadi sudah signifikan sekali. Nanti kita lihat di kuartal kedua harusnya sudah positif ya. Kita penurunannya cukup tajam ya. Nah, oke, dari segi laporan keuangan kurang lebih seperti itu. Dari laba memang ada penurunan ya, sekitar 40%. Terus dari cash flow operasional sudah ada perbaikan. Kinerja tinggal lihat nanti di kuartal kedua apa. Nah, kita akan lihat untuk di teknikalnya sendiri. Nah, kalau lihat teknikalnya ini cukup menarik ya. Kemungkinan masih sideways aja mungkin ya, kan akan sideways mungkin di range seperti ini. Mungkin akan di range channeling seperti ini. Nah, kuncinya kalau nanti dia bisa jebol area sini, nanti bisa menuju ke resist berikutnya sini ya. Nah, ini kalau kita lihat memang ada demand di arah sini. Nah, di arah sini ya demand. Jadi strateginya gimana? Kalau strateginya, kalau teman mau nunggu di bawah ya tunggu di range sini ya, di range sekitar 158 ke 198, ataupun mau nunggu di channeling sini ya di range sini ya. Nah, di range sini. Nah, saat ini sebenarnya kalau dari ke stokastiknya sudah mulai over sold juga, jadi sudah jenuh jual juga. Nah, ini kemungkinan nanti mungkin akan naik sini ya, mungkin ada kenaikan walaupun nanti akan sideways dulu, kemungkinan seperti itu ya. Nah, cuma kalau nanti dia mampu break atau tembus area sini, bisa jadi nanti akan menuju resist berikutnya. Dan menariknya harga saat ini sudah di bawah harga EPO nya ya. EPO nya itu di harga 300, saat ini masih di harga close nya tadi di 220. Jadi kita lihat besok ya. Oke, strateginya kurang lebih seperti itu. Ataupun kalau mau terdekat, nah di range sini ya, di range sini ini sebenarnya ada sideways juga walaupun masih pendek ya. Nah, ada demand di arah sini. Nah, untuk posisi apakah saya sudah ngambil? Saya sudah mulai nyicil ya. Nah, nyicil sudah. Kenapa masih jaga-jaga, kalau nanti dia akan ke planting ke sini, saya akan masih akan ngambil lagi. Mungkin nanti ketika nanti sudah jatuh sini baru nanti saya out ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini ya, ini ada sekitar 16%, jadi masih di range saya. Nanti kalau ke bawah baru ngambil, kalau mungkin ke atas nanti saya udah ada barang. Nah, oke, strategi saya seperti itu. Kalau teman-teman mau ngikutin ya silakan, tapi sekali lagi saya bukan ajakannya untuk beli di emiten ini. Dan saya juga masih proses nyicil. Nanti kemungkinan kalau turun saya ngambil lagi bawahnya, kalau naik ya udah ada barang tinggal jual. Oke, kalau lebih seperti itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau request, silahkan aja tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.